Ya, Galuh, kalau tadi uang palsu, kalau ini uang asli dan banyak banget. Wow, dan iya kemarin sempat ramai juga di media sosial yang mana Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 11,8 triliun rupiah yang diserahkan 5 terdakwa korporasi dalam Wilmar Group terkait kasus korupsi ekspor CPO. Ya, dan ini merupakan rekor terbesar ya penyitaan yang pernah dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung. Dalam konferensi pers yang digelar Kejaksaan Agung memperlihatkan gunungan uang yang diduga hasil korupsi pemberian fasilitas crude palm oil atau CPO dan turunannya sebesar lebih dari 11,8 triliun rupiah. Setelah disita penyidik, hasil kerugian negara yang dikembalikan para terdakwa korporasi Wilmar Group ini dimasukkan ke rekening penampungan Jampitsus. Ada di hadapan kita merupakan bentuk pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam tahap penuntutan, ya. Oleh karenanya, karena perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, maka kami melakukan penyitaan terhadap uang yang dikembalikan dimaksud. Dan pada kesempatan ini tentu kami memaknai bahwa ini bentuk kesadaran yang diberikan oleh korporasi dan bentuk kerjasama karena ada kesadaran untuk pengembalian kerugian keuangan negara itu, dan tentu kami juga mengapresiasi dan menghormati serta menghargai atas apa yang menjadi sikap dari korporasi dimaksud. Dan kita harapkan tentu dengan upaya-upaya pengembalian ini juga akan menjadi contoh bagi korporasi yang lain atau bagi pihak-pihak yang lain yang sedang berperkara, bahwa sebagaimana kami maksudkan, upaya-upaya penegakan hukum yang represif harus sebanding, linear, sejalan dengan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam rangka pemulihan keuangan negara. Wah, luar biasa, itu 11,8 triliun. Ya. Tapi ini ditampilkan baru 2 triliun. Itu aja udah banyak kayak panggung ke sana ya. Udah sebanyak itu ya. Ini kalau misalnya ditukar sama bakso, satu Indonesia jadi kolam bakso. Atau ditukar dengan gula Jawa, satu Indonesia bersatu karena lengket semua. Lengket. Tapi kalau dibayangin, kalau misalnya 11 triliun itu bakal jadi apa? Sebesar apa? Mungkin bisa jadi ruko ya? Iya, jadi ruko, jadi tumpukan uang ruko ya. Ya, sementara itu pemirsa, tersangka kasus perintangan penyidikan dan penuntutan kasus ekspor CPO, timah dan kasus importasi gula, Marcella Santoso menyampaikan permintaan maaf karena telah membuat sejumlah konten dan narasi negatif terhadap institusi Kejagung. Ya, video permintaan maaf Marcella ditayangkan dalam konferensi pers yang digelar Kejagung kemarin. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Publik menyoroti gaya hidup advokat Arianto Bakri dan Marcella Santoso usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap hakim. Ya, keduanya kerap memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial. Jakarta keren untuk Garden FM apabila mampu. Lihat kan?
Setelah Kejaksaan Agung mengumumkan kasus dugaan suap CPO ke publik, gaya hidup Arianto Bakri dan Marcella Santoso pun ikut terbongkar. Pasangan kekasih tersebut kerap tampil hedon di laman media sosialnya. Ia kerap memamerkan kemewahan, mulai aneka mobil, motor gede, dan juga kapal mewah atau yacht. Lo mau tahu sekarang gua ada di mana? Gua ada di Maroko. Maroko tepatnya di Blues. Tak hanya itu, Arianto juga cukup sering pelesiran ke luar negeri. Tak hanya Maroko, namun juga Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Arianto bahkan memposting kegiatan ekspedisi Antartika bersama National Geographic. Kalau dia ini itu bukan prostitusi, ingat. Itu lu mesti selalu ingat, oke? Gue rekomen Gadun itu ada pejabat, ada pengusaha. Majuan, Le, tak suara gue gak kedengeran. Oke? Gue lebih rekomen lo cari pejabat. Tak hanya dikenal sebagai advokat, Arianto Bakri juga dikenal karena konten-kontennya yang bertajuk Jakarta Keren untuk Gadun FM. Konten tersebut menampilkan kehidupan mewah hingga pembahasan soal ani-ani. Di Instagram, Arianto memiliki lebih dari 46.000 pengikut. Sementara di TikTok, Arianto Bakri memiliki hampir 146.000 pengikut. Sementara Marcella Santoso, sebelum menangani kasus dugaan korupsi minyak mentah, ia telah menjadi pengacara Harvey Muiz terkait kasus korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah. Arianto Bakri dan Marcella Santoso ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap sebesar 60 miliar. Keduanya merupakan pengacara dari terdakwa korporasi yang divonis lepas atau onslek. Selain kedua advokat ini, Kejagung juga menetapkan 6 orang lain sebagai tersangka, yaitu 4 hakim, 1 panitera muda, dan 1 orang dari Wilmar Group. Delapan tersangka ditetapkan dalam kasus dugaan suap vonis lepas terdakwa korupsi ekspor CPO. Ya, mirisnya sebagian besar diantaranya adalah hakim. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam perkara kasus korupsi dugaan suap terkait vonis lepas terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Berikut peran ke-8 tersangka. Muhammad Arif Nuryanta yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diduga menerima suap 60 miliar rupiah dalam kasus ini. 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lainnya, yakni Agam Syaif Baharudin, Ali Muhtarom, dan Ju Yamto, diduga menerima bagian dari suap Arif dan mengondisikan agar PT Wilmar Group divonis lepas. 2 pihak lainnya melakukan perannya sebagai perantara suap, yakni Panitera Muda Perdata Jakarta Utara Wahyu Gunawan dan Social Security Legal PT Wilmar Muhammad Syafi'i. 2 orang lainnya yakni 2 orang advokat Marcella Santoso dan Arianto Bakri yang berperan sebagai pemberi suap. Adapun awal mula kasus korupsi ekspor CPO bermula saat Indonesia mengalami krisis minyak goreng pada 2022 silam. Kemudian, April 2022, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO bagi perusahaan yang belum memenuhi Domestic Market Obligation atau DMO atau wajib menjual ke pasar domestik sebesar 20%. Namun Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group telah mengekspor CPO meski belum memenuhi DMO 20%. Pemberian fasilitas ekspor kepada 3 korporasi ini lalu diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum lalu menuntut pidana ganti rugi pada 3 korporasi tersebut. Pada 19 Maret 2024, Majelis Hakim menjatuhkan vonis lepas terhadap ketiga korporasi.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara kembali ke pangkuan Aceh. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today.